Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Jokowi minta rakyat rajin nonton konser. Kalau dipanjangin, nonton konser, belanja, dan sebagainya. Dari judul ini saja kemudian langsung terbayang di kepala saya pertanyaannya. Bukan ke pengajian ya Pak ya? Pak Jokowi nggak minta rakyatnya pergi ke pengajian Pak ya? Oh, karena pergi ke pengajian itu nggak boleh sering-sering. Atau Pak Jokowi juga heran sama dengan Bu Mega gitu. Lihat ibu-ibu banyak ke pengajian. Bahkan sekarang malah dimintanya untuk rajin nonton konser. Oke, nanti dibilang kan, ini Saiful Jaman tolol katanya. Ini lagi bicara ekonomi kok, ini lagi untuk menggerakkan roda ekonomi Indonesia kok. Kok malah dibawa-bawa ke pengajian, gak ada urusan itu. Ada urusan. Dalam satu kebijakan itu tentu tidak berpikir terkotak-kotak. Para penguasa, para ahli strategi, siapapun tidak mungkin mengkotak-kotakan persoalan. Ini persoalan kebangsaan adalah persoalan yang menyeluruh. Jadi tentu kita bisa melihat ada benang merah. Benang merah itu kentara sekali ketika kita lihat. Saya berkali-kali juga bilang di video sebelumnya. Tarik ke 2017, Ketua BPIP bilang musuh Pancasila terbesar itu agama. Tentu dia bisa menggunakan alibi yang lain-lain, argumentasi yang macam-macam dengan sekelas profesor, doktor, dan sebagainya. Dia juga rektor UIN. Kemudian kita lihat kemarin Bu Mega, bahasanya sih nggak frontal gitu kan, cuman saya heran kenapa ya ibu-ibu sekarang sering ke pengajian ya. Kemudian kita lihat Pak Jokowi bilang, ayo rakyat rajin-rajinlah nonton konser, rajin-rajinlah belanja untuk meningkatkan ekonomi. Ekonominya iya, tapi di sininya tidak bisa dipotong benang merahnya. Benang merah itu tidak mungkin terputus. Ayo, saya ingin mengajak sahabat semua, termasuk yang kontra dengan kita, yuk evaluasi diri deh. Yuk muhasabah deh. Ini hari Jumat, hari yang tepat untuk kita bermuhasabah. Menghisap diri, mengingat-ingat apa yang kita lakukan ini mengarah pada kebaikan atau tidak. Mengarah pada surganya atau tidak. Kan masa depan yang pasti itu adalah setelah kematian. Dan kematian itu sendiri. Apa cita-cita sekarang kita di dunia? Apa? Pengen IKN terwujud? Belum tentu. Bisa jadi keburu kiamat. Pengen apa lagi? Belum tentu. Siapa tahu kita nggak mengalaminya. Tapi yang pasti adalah kematian. Maka bagi orang Islam, yang disebut orang yang cerdas itu adalah orang yang sering mengingat kematian. Artinya apa? Di situ dia bisa berpikir dengan efektif dan efisien. Dia bisa menggunakan segala kemampuannya. Ini saya lakukan ini penting atau tidak untuk akhirat saya, kan ya? Ini mau saya lakukan ini manfaat nggak untuk kehidupan kelak setelah kematian? Kan begitu konsepnya. Nah sekarang kemudian narasi-narasi dari penguasa selalu mengarah pada seolah kita harus memisahkan urusan agama dengan yang lain. Dengan urusan politik, dengan urusan ekonomi, dengan urusan yang lain-lain. Nah itulah sudut pandang sekuler. Nah kalau kita lihat Surya Paloh bahkan sebelum mendeklarasikan, jauh hari sebelum mendeklarasikan Anies sudah sangat terang. Prakteknya sekuler di Indonesia ini.
sangat sekuler. Terus kita mau diam aja. Pada sekulernya saja sudah bertentangan dengan konsep negara ini. Karena itu soalnya gitu. Dan kita nggak bisa tinggal diam atas persoalan itu. Oke. Sebelum masuk ke dalam konteks ekonomi, Jokowi minta rakyat rajin nonton konser. Padahal kalau ke pengajian juga sebetulnya kan bisa. Ya. Kalau konteksnya ekonomi, bagaimana masjid dimakmurkan, koperasi masjidnya dimakmurkan, dilengkapi barang-barang jualannya. Ini Bu Mega, Pak Jokowi, ini kalau datang ya, cobalah kali-kali datang ya ke pengajian di Bandung misalkan ya. Saya yakin lah di banyak kota juga sama. Kalau contohnya di Bandung itu di Darut Tauhid misalkan ya, Agim, di Percikan Iman, Ustadz Aam, di Masjid Pindad ini ya pengajian sahabat-sahabat Persis. Itu Bapak Ibu, kalau pas kita datang itu parkiran mobil penuh, motor penuh, yang jualan di kiri kanan. Itu bangkit ekonomi itu. Gak perlu nonton konser. Kecuali konsernya siapa? Opik gitu saya. Ya, artinya kok tidak ada dalam frame pemerintah penguasa hari ini bagaimana mengaitkan kebangkitan ekonomi dengan kebangkitan masjid. Ada ekonomi masjid ini potensinya luar biasa, sangat besar. Tapi ya kalau tidak ada kepedulian, tidak ada perhatian, tidak ada keberpihakan, ya sulit memang. Menteri Ekonomi, Menteri Koperasi, yuk fokusnya ke masjid. Pengajiannya jalan, ilmunya dapat, ekonominya naik. Kan harusnya begitu pola pikirnya. Oke, jadi sebelum kita bahas ini, tadi pagi ini saya ngasih info saja ke sahabat aja semua. Tadi pagi kita lihat nih, Hasto ini membela. Ya pastilah dia harus bela ya junjungannya. Sekjen PDIP berikan peringatan keras ibu-ibu pengajian yang laporkan Megawati ke Komnas Perempuan. Jadi intinya kurang lebih Pak Sekjen PDIP ini bicara, bukan begitu maksud Bu Mega. Bu Mega juga sering ke pengajian, tapi ini dalam konteks harus menyeimbangkan. Ya sama dengan Wamena kemarin ya. Jadi sahabat Ajitana semua yang terlewat video sebelumnya, masuk aja ke channel Saiful Zaman, masuk ke tab live ya. Nanti di situ ada. Nah sekarang yang akan kita bahas adalah dari pikiran rakyat. Jokowi minta rakyat rajin nonton konser hingga belanja. Jangan hemat dulu. Memang dilema juga ya bagi pemerintah ini. Kalau rakyatnya belanja, konsumerismenya tinggi ya, hedon, senang tuh karena perputaran uang besar. Tapi di sisi lain kan kita juga harus berhemat. Kan kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Hal-hal yang tidak perlu kan jangan dilakukan. Ngopi di kafe, kalau selama masih bisa ngopi di rumah, ya ngopi di rumah lah gitu. Karena beli pisang goreng di kafe mewah itu bisa 50.000. Kalau di rumah kan 5.000. Jadi ini sudut pandang penguasa yang ya saya kira dipaksakan untuk rakyatnya ya. Presiden Jokowi meminta masyarakat agar jangan berhemat terlebih dahulu pada tahun 2023. Jadi setelah itu boleh gitu ya. Dia menuturkan belanja masyarakat saat ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ya kita paham, kita belajar ekonomi juga lah. Menurut catatan pemerintah, konsumsi rumah tangga tahun 2022 kemarin berada di angka 4,93%. Kemudian di tahun 2023 ini diharapkan angka tersebut naik hingga 5,4%. Kalau ini terjadi, pertumbuhan ekonomi juga otomatis naik. Oleh sebab itu, hal-hal yang berkaitan dengan spending, belanja masyarakat, itu jangan sampai ada yang menahan-nahan. Tutur Jokowi saat memberikan pengarahan pada pembukaan Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia tahun 2023 di Balikpapan, Kamis 23 Februari berarti kemarin ya. Ya kita lihat kemarin juga Ibu Mega sama ya dalam konteks penanganan untuk anti kekerasan terhadap anak di bawah umur, terhadap perempuan, termasuk stunting dan segala macam. Dikaitkannya ke
keheranannya kenapa ibu-ibu banyak ke pengajian. Sekarang ini bicara tentang asosiasi pemerintah provinsi seluruh Indonesia didorong untuk nonton konser. Ya sepertinya bisa dikaitkan dengan itu dan terpisah dengan yang lain, padahal nyambung semuanya gitu. Dan kita harus pintar, kita harus hati-hati melihat cara-cara seperti ini. Saya berikan contoh hal-hal kecil tapi sebenarnya besar, yaitu event seni dan event olahraga. Itu adalah belanja masyarakat, ucapnya menambahkan. Ada lagi? Ada. Orang nomor 1 di Indonesia ini mengungkapkan tahun 2022 anggaran belanja yang ditahan masyarakat berada di bank. Bahkan totalnya mencapai ratusan triliun rupiah. Berapa sih? Itu ada angka 690 triliun dana masyarakat yang ditahan dan tidak dibelanjakan. Artinya masyarakat ngerem, tidak ingin belanja. Ya tentu dari pasca Covid kita semua belajar tentang bagaimana penggunaan uang yang efektif, yang efisien. Tidak ingin datang ke restoran, tidak ingin datang ke pasar, tidak ingin datang ke mall, tidak ingin datang ke toko belanja. Tidak, lebih baik disimpan di bank. Ini tidak boleh. Kita harus mendorong masyarakat agar belanja itu sebanyak-banyaknya untuk men-trigger pertumbuhan ekonomi kita. Apa nggak ada cara lain ya untuk men-trigger pertumbuhan ekonomi ini? Ya maksudnya, kenapa sih harus dengan hal-hal yang nggak penting gitu? Karena saya bukan orang ekonomi. Saya tidak begitu paham terlalu dalam gitu. Apakah hanya dengan cara-cara begini kah? Ya mohon ya sahabat SJTNA semua yang alumni dari Fakultas Ekonomi, ayo dong sampaikan pendapatmu di sini biar kita belajar sama-sama, karena ini namanya diskusi rakyat. Ini diskusi ala rakyat jelata. Jadi silakan berikan masukan-masukannya, kemudian kita dorong pada pemerintah gitu. Apa memang harus dengan cara men-trigger pertumbuhan ekonomi itu harus mendorong orang dengan nonton konser gitu, belanja sebanyak-banyaknya? Apa nggak ada cara lain gitu? Nah, apalagi pada tahun 2023 ini diperkirakan akan ada kurang lebih 3.000 event seni dan olahraga. Salah satunya konser musik. Menurut Presiden hal ini bagus untuk ekonomi Indonesia. Bagus untuk ekonomi Indonesia, apakah bisa dipastikan nanti itu bagus juga untuk religiositas rakyat Indonesia? Jangan-jangan setelah di-trigger seperti ini, kemudian didiskon besar-besaran gitu ya, agar orang belanja, kemudian masyarakat menjadi terlena, keenakan, dan menghabiskan uang untuk itu. Nanti uang untuk berhajinya jadi nggak bisa. Gimana dong? Uang untuk sodakonya jadi habis. Gimana dong? Untuk zakatnya jadi nggak ada. Gimana dong? Apakah pemerintah berpikir ke arah sana? Jangan-jangan tidak gitu. Oke, kita lanjut ke halaman keduanya ya. Bila itu oke. Ini judulnya, bagi yang baru bergabung, ini judul yang sedang kita bahas. Jokowi minta rakyat rajin nonton konser hingga belanja. Jangan hemat dulu. Ini sambungannya ya. Biar itu keluar dibelanjakan. Gak apa-apa untuk nonton konser, untuk nonton sepak bola. Ya, bolanya tapi jangan diatur skornya. Kan kasihan juga penonton. Dia akan spending masyarakat itu kan. Jadi ayolah, intinya kan barangkali apapun, pokoknya belanja aja, beli aja, nggak perlu beli aja. Khusus 2023, wah luar biasa ini. Belanja entah makan di warung, makan di PKL, atau belanja kaos atau event olahraga. Karena problemnya setelah saya bertemu dengan beberapa IO, problemnya kecepatan kita memberi izin itu sangat kurang. Wah, jadi mereka justru memberikan fokus perhatiannya pada proses pemberian izin yang lambat dari pemerintah. Jadi mereka mengoreksi dirinya sendiri. Saya kira di hal itunya bagus ya. Tapi tidak gitu untuk kemudian kita dipaksa atau dipancing-pancing untuk melakukan hal-hal yang tidak perlu buat kita. Oleh karena itu dia memerintahkan Kapolri hingga pemerintah daerah untuk tidak mempersulit pemberian izin penyelenggaraan acara. Jokowi mengultimatum pemberian izin acara harus sudah keluar minimal sebulan sebelumnya. Sehingga kemarin saya udah titip ke Kapolri. Sekarang saya ketemu Pak Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekda. Untuk izin-izin masalah ini jangan ada yang dihambat. Karena menyangkut belanja masyarakat yang tadi ditahan. 690 triliun. Dulu kita diajari buat nabung ya. Masih. Coba ya, tolong ya pakar-pakar ekonomi, ahli ekonomi, atau yang pernah belajar ekonomi, sampaikan ya. Apakah hanya dengan cara itu untuk men-trigger pertumbuhan ekonomi? Bingung saya. Saya kemarin sudah perintahkan kepada Kapolri izin itu harus sebulan sebelumnya udah keluar, minimal sebulan sebelumnya, syukur bisa 2 bulan, sehingga yang memiliki acara itu bisa mempromosikan acaranya dengan baik, bukan 2 hari sebelumnya. Ya, saya sih tidak
Tidak dalam konteks menyalahkan Pak Jokowi ya. Nah, kalau Rocky Gerung bilang yang salah bukan Jokowi tapi pembisiknya. Karena Jokowi kan nggak tahu apa-apa. Itu gila memang kalau Rocky Gerung. Berani banget. Kalau saya nggak berani ya, rakyat jelata kita. Kita hanya bertanya. Bo ya, atau saran lah ya. Bo ya, jangan hanya yang disebutnya hanya konser, belanja, makan ini dan segala macam. Masukkanlah, kalau bicara IO pun pengajian kan juga IO. Pengajian juga butuh IO ya, di masjid, di mana. Pengajian juga bisa dilakukan di kafe. Sebutlah pengajian itu. Jangan malu-malu Pak Jokowi. Jangan gak enak sama Bu Mega karena Bu Mega udah bilang kok banyak yang ke pengajian ya ibu-ibu sekarang. Nggak perlu. Pengajian hari ini tuh luar biasa Pak Jokowi. Kemasannya keren. Ada panitiaannya, ada event organizernya. Wah, teman-teman musyawarah tuh luar biasa tuh kalau bikin pengajiannya. Sampai membludak. Dan itu bisa membangkitkan ekonomi rakyat. Orang bisa berjualan dan segala macam. Ya gitu ya. Oke, kita cari tahu nih. Sahabat SCTNA semua, apakah ada yang sudah menyampaikan masukannya? Wah, sudah hampir 500 ini yang bergabung. Udah pada makan siang belum nih? Kalau belum, sambil makan siang aja ya. Teguh, Assalamualaikum. Kaltim hadir. Waalaikumsalam. Hanif, rakyat bilang pemimpin jangan banyak PHP, bohong. Heri Sugiono hadir juga. Kalibata, Jaksel. Wow. Ria, waalaikumsalam. Romli. Assalamualaikum Bang Ejit. Salam waras dari Tangerang. Sehat selalu ya. Zainul, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mahmud, ayah wae. Kita cari ya para kapan Pak Anies ke Madura Bang. 90% masyarakat Madura Pak Anies. Sekarang 23 ya. Apa 24? Sekarang masih ada beracara di Jakarta, besok di Lampung. Ya mudah-mudahan lah segera ya. Kalau begini mah wajar. Kalau presiden bener mah pasti ngajak kebaikan. Ini mah presiden palsu. Waduh, si Pit selalu buntung. Muhammad Roy. Ngaji dinyinyirin, sekarang minta rajin nonton konser. Aduh, Pak Haidir aja kebingungan. Ini gimana sih? Apa sih yang ada di benak pikiran para penguasa di Jakarta sana ini? Bukannya mendekatkan ajaran agama, kok malah begini menjauhinya. Astagfirullah, nih Pak Fauzan ya. Pak Jokowi makin ngawur, sungguh tak pantas jadi presiden. Pak Asna, jangan tingkir, parah nih pemimpin macam apa kayak begini. Oke. Darmawati ditarik pesannya. Wes, rakyat yang berakal sehat minta tambah blunder ke blinger Bapak ke, kata Rinto ya. Azil parah ini. Satria Ajar, aduh Pak D. Julius bagus nih. Julius Lus. Saipul. Picik banget caramu berpikir. Astagfirullahaladzim. Yang nggak picik yang gimana ya? Coba dong dijelaskan Julius. Kita sedang berbicara, saya yakin banyak sekali umat Islam kaget, kecewa, marah dengan sinisnya seorang Ibu Megawati, ketum partai terbesar di Indonesia yang pemilih terbanyaknya Muslim, kok sampai bisa-bisanya mensinisi orang-orang yang datang ke pengajian, yang sering ke pengajian, dan dianggap seolah-olah menelantarkan anaknya. Itu yang sedang kita lawan. Dan kalau Pak Jokowi tidak berpikir picik, gitu ya, maka dalam menyampaikan ini bukan hanya bilang konser musik, tapi bilang juga IO pengajian gitu. Kan enak kalau gitu. Meredam juga suara-suara yang kemarin kecewa ke Bu Mega gitu. Jadi maksud Julius apa nih? Tolong sampaikan ya, kita diskusi dengan akal sehat. Mana tadi kelanjutannya ya? Sobat YouTube, Jokowi mengharapkan rakyatnya menghamburkan uang dengan nonton konser daripada ke pengajian. Inilah pemimpin kita hari ini ya. Ya silakanlah Pak Jokowi direvisi, nggak apa-apa lah. Kan udah biasa kita mendengar ada klarifikasi gitu. Maksudnya bukan begitu ya, termasuk pengajian. Kan enak kita dengarnya gitu. Salam revolusi akhlak, Masya Allah, IBHRS ya. Jadi ingat IBHRS kalau bicara revolusi akhlak. Salam akal sehat. Diajak nonton konser terus kayak kampanye Pak Uban meskipun sepi. Pak Agung nih. Horror Channel, kaum sekolah bangga dengan pemimpin kayak gini. Aduh, Soeharto ngurus negara nggak becus. Oke, Prastowo, ayo istiqomah kita ibadah dan rajin ke pengajian. Lebih barokah. Ini bagus nih Pak Prastowo ya. Terima kasih ajakannya. Frisman, kalau digabungkan ngaji dipermasalahkan. Kalau digabungkan ngaji dipermasalahkan. Disuruh nonton konser. Kok amat sangat jauh dari Islam. Ya.
Abi, maaf Bang SZ, ini semua sengaja atau tidak? Ini hanya mau menghancurkan Islam. Ya, nauzubillah min dzalik. Ya, mudah-mudahan tidak. Maftuhi Pak Arah nih. Sutisna, Jokowi tidak membaca situasi alam dan peperangan Rusia Ukraina. Jelasin dong lebih banyak lagi ya biar kita bisa belajar juga nih dari Pak Sutisna. Azam luar biasa on ya. Aduh. Abu Janda nih. Drun. Nonton konser itu baik, bisa membuat refresh akal pikiran. Akal pikiran Abu Janda ya. Tapi jangan dianggap asli nih, ini pasti palsu nih. Ya, buat orang Islam merefresh healing itu dengan baca Quran gitu ya. Dengan muhasabah sendirian di tengah malam ya, menghisab diri ya. Cukup kalau orang Islam tuh begitu gitu. Ya kalau yang lain mungkin ya tadi barangkali yang tidak terlalu dekat dengan ajaran agama ya dapatnya nonton konser. Begitu kali ya, Bujan. Bujan tuh Abu Janda maksudnya. Oke, Adrial Kenin, seharusnya Pak Jokowi ngajak rakyat beristighfar dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan nyuruh nonton konser. Adrial. Luar biasa. Ini statement keren sekali ya. Oke. Dua presiden. Oke. Ayo kita ramaikan pengajian di seluruh pelosok Indonesia. Mantap Pak Hartati. Atau Ibu ya. Parmi, nonton aja sana Pak sama keluarga Pak D, jangan nyuruh-nyuruh rakyat. Aneh banget jadi pemimpin. Nanti bisa cerdas kayak gue, nggak seperti Kadrun, bosen ke pengajian mulu. Karepmu, kata Dadan Tea ya. Media perubahan, tokoh negara ini beragama Islam tapi kayaknya nggak dekat dengan pengajian. Nampaknya sih begitu, sehingga statement-statementnya tidak mengarah pada bagaimana membangkitkan, meningkatkan keimanan, ruhiyah kita dan seterusnya ya. Pemimpin kok keblinger ya. Aduh. Konser apa katanya, kata Dava? Tolong disebutin aja Pak sekalian Pak. Dewa udah kemarin. Nanti ada konser apa lagi? Dan Pak Jokowi nanti akan hadir seluruh konser mungkin ya. Nah, konser Dewa kan kemarin hadir. Itulah Pak Jokowi presiden kita, kata Abu Janda ya. Hidup Pak Jokowi 3 periode. Ini sengaja mancing-mancing kayaknya nih. Kalau jajah palsu berarti agama. Oke. Presiden Sri Mulat, waduh, banyakin hutang, jangan lupa nonton konser. Waduh, Om Aye, banyakin hutang, jangan lupa nonton konser. Cakep. Oke. Apa ini? Abu Janda mau ngadu domba ya? Adu banteng aja sono tuh, kata Haryani. WKWK, kaum sekolam, kepanasan, kuping mana kuping. Baik sahabat aja channel semua, ini luar biasa, ini mohon maaf ya, saya nggak bisa bacakan semua karena saya juga harus segera ngaji itu introspeksi. Wah, itu akun baru ya, bagus ya. Abu Dajjal. Katrina, Teti, Hari Pengajian Nasional harus dideklarasikan. Ibu Teti Sargo, ini keren ya. Mudah-mudahan ya, saya jadi keidean nih, nanti video berikutnya kita akan buat judulnya kurang lebih begitu ya. Kita akan deklarasikan Hari Pengajian Nasional. Kalau kita pasin aja waktunya pada saat Bu Mega bilang aneh kenapa ibu-ibu sering pada ke pengajian. Nah, di tanggal itu nanti kita cari tahu tanggalnya, kita akan deklarasikan. Berarti tahun depan dong ya, nggak apa-apa. Mudah-mudahan kita saling mengingatkan nanti ya. Deklarasi Hari Pengajian Nasional. Keren Ibu Teti. Oke. Keren-keren nih komentar-komentar dari sahabat aja channel semua nih. Cakep-cakep ini. Baik ya, tapi mohon maaf kembali tadi tidak bisa saya bacakan semua karena saya ada aktivitas lain. Mudah-mudahan kita jaga stamina kita ya. Stamina fisik kita, stamina moral kita, stamina intelektual kita, stamina ruhiyah kita gitu. Karena perjalanan ini berat lah ya, dan ya hidup di dunia ini adalah perjuangan. Hidup itu perjuangan. Kalau mau istirahat santai-santai ya nanti aja lah, setelah mati, setelah kita meninggal itu sudah, kita nggak perlu melakukan apa-apa lagi kan. Di dunia ini kita berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini, dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.
kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati.